Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini Allah masih memberi kita kehidupan, Allah masih memberi kita kekuatan, Allah masih memperkenankan kita untuk bisa melaksanakan tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas kita. Semoga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, atau apa yang kita lakukan bisa mendatangkan kemaslahatan yang besar buat diri kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita, buat bangsa kita, buat negara kita, buat agama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kawan-kawanku semua yang pada kesempatan ini menyempatkan diri untuk sedikit menyimak video slide saya. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sebenarnya hanya satu hal saja. Hanya satu hal dari sejumlah hal yang saya sampaikan ketika kami melaksanakan lokakarya bulanan di Puskesmas Cikampek beberapa hari yang lalu. Langsung saya perlihatkan. Ini adalah siklus manajemen operasional Puskesmas. Kawan-kawan semua yang saya hormati, posisi kita saat ini ada di penghujung tahun 2014. Kita berada di bulan Desember tahun 2014. Dalam teori manajemen operasional Puskesmas, kita mengenal istilah P1, kemudian P2, dan P3. Nah, P1 ini adalah perencanaan, kemudian P2 adalah penggerakan pelaksanaan, dan P3 adalah penilaian atau pertanggungjawaban. Nah, pada bulan Desember ini, apa saja yang perlu kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan paling tidak adalah apa yang terlihat di kotak P1 ini. Yang terlihat di kotak P1, ya. Jadi evaluasi 2014. Semua program yang kita laksanakan selama 1 tahun ini, ya, saatnya nanti kita lakukan evaluasi secara keseluruhan. Kemudian di momen ini juga, ini sebenarnya adalah kita mengawali rencana usulan kegiatan untuk tahun 2016. Ya. Dan pada saat yang sama, ini adalah fase-fase akhir untuk rencana usulan kegiatan tahun 2015 yang sebentar lagi kita akan masuki. Nah, akhir RUK 2015 atau dengan kata lain sebetulnya adalah persiapan RPK, ya, rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2015. Dalam lokakarya bulanan Puskesmas Cikampek beberapa hari yang lalu, saya menyampaikan bahwa evaluasi program selama tahun 2014, salah satu bukti yang bisa kita tunjukkan bahwa kita sudah melakukan evaluasi itu adalah dokumen laporan tahunan. Sekali lagi, dokumen laporan tahunan. Nah, oleh sebab itu, dalam logbook bulan Desember kemarin di Puskesmas Cikampek, kami, ya, alhamdulillah berhasil membuat
beberapa kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan evaluasi ini. Saya perlihatkan di sini ya, beberapa kesepakatan yang kami hasilkan. Paling tidak yang saya tampilkan ada 5 kesepakatan ya, dari beberapa kesepakatan yang ada. Yang pertama ya, kami menyepakati bahwa semua pemegang program dan semua bidan desa yang ada ini harus membuat laporan tahunan masing-masing. Nah, laporan tahunan yang dibuat oleh masing-masing programmer termasuk masing-masing bidan desa ini, kami juga sepakati bahwa deadline penyerahannya ke puskesmas itu adalah tanggal 15 Januari ya, tanggal 15 Januari 2015. Selanjutnya kami sepakati juga bahwa laporan tahunan puskesmas tahun 2014 ini sudah harus tuntas, sudah harus beres, sudah harus selesai tanggal 30 Januari tahun 2015. Kesepakatan berikutnya ini yang berkaitan dengan software gizi ya. Ini tidak luput dari perhatian kami karena beberapa kali feedback yang ada di memang Puskesmas Cikampek ya kelihatannya pelaporan untuk software gizinya ini masih perlu butuh peningkatan. Nah, oleh sebab itu dalam Lokakarya bulanan yang kemarin kami membuat kesepakatan juga bahwa laporan dari setiap bidan desa yang ada hubungannya dengan ya data-data untuk software gizi ini sudah harus masuk ke puskesmas atau sudah harus diterima oleh petugas gizinya, oleh TPG-nya, tenaga pelaksana gizi. Ini setiap tanggal 30 ya. Jadi sudah harus diterima setiap tanggal 30 tiap bulannya. Atau kalau ada bulan yang tidak mencapai tanggal 30 seperti Februari, kita sepakati bahwa ya batas akhir ya penyerahan laporan itu ke petugas gizi itu berarti tanggal 28 kalau bulan Februari. Selanjutnya kami menyepakati juga dalam Lokbul kemarin bahwa pelaksanaan Lokakarya bulanan di Puskesmas Cikampek tahun 2015 itu adalah setiap hari Rabu minggu kedua ya, setiap hari Rabu minggu kedua tiap bulannya. Nah, dan yang terakhir bahwa setiap pemegang program ya, setiap programmer, setiap bidan desa ini harus menyiapkan bahan-bahan hasil evaluasi ya untuk disampaikan di setiap pelaksanaan Lokbul. Nah, jadi salah satu hal yang sangat saya tekankan atau kami sepakati ya dalam pelaksanaan Lokakarya bulanan Puskesmas Cikampek ya, bulan Desember ini adalah yang berkaitan dengan evaluasi ini. Evaluasi program selama 1 tahun, dan karena salah satu bukti otentik dari evaluasi itu adalah laporan tahunan, maka dengan sendirinya kami mencoba menyepakati tentang laporan tahunan ini. Baik, saya kembali ke slide sebelumnya, kita lihat ya bahwa di ranah P1, di ranah perencanaan ini, selain kita melakukan evaluasi, juga ya puskesmas bersiap-siap ya mengawali penyusunan rencana usulan kegiatan untuk tahun 2016. Nah, penyusunan rencana usulan kegiatan untuk tahun 2016 ini, nah ini diharapkan ya ada kesinambungan dengan proses ya musrenbang ya di tingkat kecamatan
yang sebelumnya diawali musrenbang di tingkat desa, dan selanjutnya ya masuk ke perencanaan tingkat dinas kesehatan. Nah, jadi ini harus sinkron, ya, harus sinkron, harus ada kesinambungan, harus ada sinkronisasi. Ya. Nah, kawan-kawan semua yang saya hormati, ya, kenapa harus ada kesinambungan dalam penyusunan RUK? Kenapa harus ada sinkronisasi dalam penyusunan RUK? Karena sebetulnya substansi yang kita harapkan itu sebetulnya adalah pada jenis-jenis kegiatan yang mau kita laksanakan. Karena jenis-jenis kegiatan yang mau kita laksanakan itu tidak boleh terlepas kaitannya, relevansinya dengan permasalahan yang kita hadapi selama 1 tahun kita melaksanakan program, ya. Maka ya dengan sendirinya ya RUK yang kita susun ini haruslah RUK yang mampu ya menjawab tantangan atau problem yang kita hadapi di tahun sebelumnya. Ya. Nah, oleh karena itu kesinambungan prosesnya memang perlu diupayakan. Nah, kemudian yang perlu kita cermati lagi dalam siklus manajemen operasional puskesmas ini, ya, kenapa disebut siklus ya? Karena ya P1, P2, kemudian P3 ini sebetulnya ini berputar saja, ya, dia berputar saja, bersirkulasi saja terus ini, ya, bersirkulasi. Nah, kita lihat saja di sini misalkan item-item untuk P1 ini sebetulnya tidak ada ya perbedaan substansialnya dengan item-item di P3, ya. Di P1 ada evaluasi, di P3 pun ada evaluasi, di P1 ada awal RUK 2016, di P3 juga ada awal RUK 2017, ya. Kemudian di P1 ada akhir RUK 2015, di P3 pun ada akhir RUK 2016. Nah, yang berbeda di P1 dan P2 ini sebetulnya hanya timingnya saja, ya, hanya periodisasi waktunya saja, ya. Bahwa di P1 ini yang kita evaluasi adalah 2014, di P3 ini nanti yang kita akan evaluasi itu adalah 2015. Nah, tetapi ya kawan-kawan semua yang saya hormati, ketika nanti kita masuk di penghujung 2016, ketika kita masuk di penghujung 2015, Desember 2015 misalkan, maka sebetulnya apa yang hari ini kita sebut sebagai P3 ini dengan sendirinya kemudian menjadi P1. Nah, ini P1. Nah, sama halnya dengan P1 hari ini, ya, atau P1 ya pada momentum saat ini sebenarnya ini adalah P3. Ini adalah P3. Sewaktu kita masih berada di bulan Desember tahun sebelumnya, tahun 2013. Waktu kita berada di bulan Desember tahun 2013, maka P1 yang ini sebetulnya adalah P3. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya sampaikan bahwa manajemen operasional puskesmas itu sebetulnya adalah sebuah sirkuler saja, sebuah garis kerja sirkuler, ya, sebuah proses sirkuler, sebuah siklus, ya, sebuah siklus seperti itu, sebuah siklus, ya. Jadi bisa dibilang ya itu aja sebetulnya sih yang kita laksanakan dalam manajemen operasional puskesmas. Nah, namun demikian saya merasa berkewajiban juga untuk mengingatkan ke diri saya dan ke kita semua bahwa substansi pokoknya sebetulnya dalam manajemen operasional puskesmas itu sebetulnya adalah pada kualitas dari item-item kegiatan yang kita usulkan atau yang pada akhirnya kita akan laksanakan.
di sana sebenarnya. Ya. Selanjutnya teman-teman, saya akan perlihatkan ya kesepakatan yang tadi ya sudah saya sampaikan itu. Kemudian saya buat semacam Gantt chart-nya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat di Gantt chart ini ya, laporan tahunan dari setiap pemegang program tadi atau dari setiap bidan desa tadi ya, ini sudah harus masuk tanggal 15 Januari. Kemudian laporan tahunan puskesmas yang tahun 2014 ini sudah harus jadi ya tanggal 30 Januari. Kemudian laporan bulanan dari setiap bidan desa untuk software gizi ini setiap tanggal 30 ya, kecuali bulan Februari yang cuma sampai tanggal 28, ini sudah harus masuk ke puskesmas atau sudah harus diterima oleh tenaga pelaksana gizi ya. Kemudian lokakarya bulanan ya, tadi saya sampaikan bahwa kesepakatan kami itu adalah setiap hari Rabu minggu kedua ya di setiap bulannya. Karena itu di bulan Januari sesuai dengan kesepakatan hari tadi itu dijatuhnya pada tanggal-tanggal ini. Di bulan Januari nanti kami di tanggal 13 akan melaksanakan lepul, di bulan Februari kami akan melaksanakan tanggal 10 ya, dan seterusnya, dan di bulan Desember nanti ya insya Allah ya kami akan melaksanakan lokakarya bulanan itu tanggal 8 Desember. Nah, yang terakhir tentang lokakarya mini ya atau lokakarya lintas sektor. Nah, lokakarya lintas sektor yang kita kenal selama ini dilaksanakan bertriwulan setiap 3 bulan sekali. Maka kami juga buat perencanaannya di sini ya. Nah, untuk lokakarya pertama ya, lokakarya pertama di tahun 2015 kami akan laksanakan tanggal 27. Kemudian Lokmin yang kedua tanggal 30 Juni ya, Lokmin yang ketiga tanggal 29 September, dan yang terakhir itu tanggal 29 September juga. Nah, baik kawan-kawan semua, sebelum saya akhiri ya satu hal yang barusan saya sampaikan tadi ya, saya juga ingin menyampaikan ya satu ayat yang menurut hemat saya ini adalah menjadi ruh perencanaan saya kira. Nah, ini ayat ini terdapat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Nah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Nah, saya coba garis bawahi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, apa yang telah dilakukannya untuk hari esok, apa yang kita telah lakukan untuk hari esok. Jadi bukan apa yang akan kita lakukan, bukan apa yang akan kita kerjakan, bukan apa yang akan kita rencanakan, bukan yang akan, tetapi yang telah kita lakukan. Ya, apa yang telah kita lakukan. Ya. Apa yang kami lakukan di Lokbul kemarin sebetulnya itu adalah ya bagian dari apa yang kami lakukan untuk menghadapi masa depan ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya kira itu satu hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat ya. Dan tentu saja sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, dari khilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian singkat saya ini terdapat tutur kata saya yang kurang pas, yang kurang tepat, atau mungkin ada yang menyinggung perasaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya teman-teman, nanti bisa mengunjungi kami juga ya di www.puskesmascikampek.com ya. Alhamdulillah alamat kami yang sebelumnya yang masih ada blogspotnya
itu alhamdulillah kami sudah berhasil redirect ke alamat ini, jadi tidak ada lagi blogspotnya, jadi langsung www.puskesmascikampek.com. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.